Ia menjelaskan perilaku LGBT adalah perilaku seseorang yang lemah akan pendiriannya. Ustadz Hasin terangkan menurutnya perilaku LGBT adalah orang-orang yang keimanannya sangat lemah. Tentu kita berharap di Indonesia ini tidak terjangkiti virus ini. Gimana tanggapan kalian terhadap berita-berita tadi? Setuju atau sedikit merasa, kok gitu sih? LGBTQ+ atau singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer selalu aja jadi kontroversi yang sebenarnya nggak ada habis-habisnya. Di Indonesia sendiri, LGBTQ+ masih dianggap bertentangan dengan norma dan agama, sehingga golongan ini kerap kali mendapatkan label yang buruk dan anggapan yang berpotensi pada diskriminasi. Stereotype atau label tersebut juga sering berasal dari pemberitaan media-media massa. Salah satunya yang sering melakukan framing berita dengan nada negatif terhadap LGBTQ+ adalah media Republika. Bahkan, hampir seluruh berita dengan tanda LGBT di Republika selalu bertanda negatif dan mengucilkan golongan LGBTQ+. Contohnya, dalam berita dengan judul "Peringatkan Bahaya LGBT", Kiai Said, "Jangan sampai jadi pandemi di Indonesia. Bolehkah Muslim menghadiri undangan LGBT? Sulitnya mengubah hutan kota sarang LGBT jadi taman kota." Dan 7 orang yang dilaknat Allah, salah satunya homoseksual. Judul di keempat berita tersebut secara nggak langsung mendiskriminasi golongan LGBT sebagai orang-orang yang berada di jalan yang salah, boleh dikucilkan, disingkirkan, hingga pantas untuk mendapat laknat. Video yang ditelusuri dari Republika TV dengan judul "Pelaku LGBT adalah orang yang sangat lemah imannya". Hal ini semakin menegaskan lagi stereotip tersebut. Tidak jauh berbeda dari video yang berjudul "Dari Kemenak, Kita Harus Bersama-sama Menolak LGBT". Isinya seakan-akan menyudutkan LGBT. Bahkan berita ini juga menampilkan wawancara narasumber yang membuat pernyataan, "Kita berharap Indonesia tidak terjangkit virus ini". Apakah boleh orientasi seksual seseorang disamakan dengan virus? Kejadian hampir serupa juga terlihat di berita dengan judul "Buku Pro-LGBT Lebih Berbahaya Dari Terorisme". Di berita ini, golongan LGBTQ+ bahkan dianggap lebih membahayakan daripada tindakan radikal terorisme yang jelas-jelas mampu menimbulkan korban jiwa. Alih-alih fokus kepada sisi kriminalitas dan kejahatan, Republika malah membuat judul yang lebih menyudutkan golongan LGBTQ+ pada berita "Ajak berhubungan sesama jenis, pria paruh baya dibunuh". Padahal isi beritanya menyebutkan kalau motif pembunuhannya adalah meminjam uang. Dugaan ajakan hubungan sesama jenis sebenarnya belum bisa dipastikan benar atau tidak, dan belum juga ada fakta yang mendukung dugaan tersebut. Lalu, kenapa dugaan berhubungan sesama jenis harus diletakkan di headline berita? Ya, sebenarnya nggak begitu masalah jika dilihat dari latar belakang Republika yang berideologi Islam modern. Media massa ini juga lahir dari komunitas Islam dan erat kaitannya dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Islam sendiri melarang adanya penyimpangan orientasi seksual. Tapi yang menjadi masalah jika berita-berita ini mempengaruhi realitas masyarakat terhadap golongan LGBTQ+. Masyarakat yang mengkonsumsi berita-berita ini akan berpandangan bahwa LGBTQ+ merupakan golongan yang buruk dan masyarakat gak segan-segan untuk mendiskriminasi. Unsur-unsur diskriminasi juga terdapat di berita ini dan tidak mencerminkan pada pasal 8 yang bunyinya begini nih. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Lebih lanjut, dalam buku Etika dan Filsafat Komunikasi karya Mufid menyebutkan bahwa lesbian atau gay merupakan pilihan di dalam konteks kebebasan. Sebenarnya, orientasi seksual seseorang tidak berpengaruh pada karya dan hasil pikiran manusia. Banyak banget manusia yang mampu berkarya meskipun memiliki orientasi seksual yang berbeda. Stereotip buruk yang didapatkan oleh mereka dapat menimbulkan perasaan seperti tidak disukai, cemas, dan sedih. Wawancara kami dengan salah satu narasumber yang merupakan seorang LGBTQ+, menyebutkan bahwa dirinya merasa sedih saat melihat berita yang mampu menimbulkan stereotip. Menurutnya, berita seperti ini bisa saja menggiring orang untuk semakin membenci golongan LGBTQ+. Beliau juga pernah menerima tindakan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitarnya, seperti mendapatkan perkataan yang merendahkan. Jadi dampak-dampak LGBT, orang-orang dengan LGBT ini, satu, dia bisa ngalamin gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, penggunaan zat-zat adiktif yang berbahaya, itu sih. Dan ada percobaan kasus untuk bunuh diri juga sih. Media massa terkadang perlu untuk yang namanya bukan meng-highlight judul yang negatif terhadap LGBT gitu, tetapi justru meng-highlight bahwasanya LGBT pun punya hak yang sama seperti orang-orang hetero gitu ya. Kita yang hetero gitu, kalau misalnya kita orang-orang LGBT atau komunitas mereka punya hak untuk mengakses kesehatan gitu. Karena terkadang setelah adanya informasi-informasi di media massa, mereka yang kemudian mulai menyadari, oh bahwasanya saya berbeda nih, takut untuk speak up atau takut untuk mencari bantuan tenaga kesehatan sehingga mereka bisa pulih. LGBTQ+ memang masih dianggap bertentangan dengan agama dan norma di masyarakat. Tetapi seharusnya media massa sebagai corong informasi gak seharusnya membuat berita yang menggiring persepsi publik untuk bertindak diskriminasi terhadap golongan LGBT. Berbagai dampak seperti perasaan terasingi menjadi hal yang dirasakan sehari-hari oleh seorang LGBTQ+. Media massa seharusnya mampu bersikap lebih netral dalam membuat berita tanpa menyudutkan golongan manapun. Di sisi lain, masyarakat juga harus mampu bersikap kritis terhadap berbagai berita dan tetap menahan diri untuk tidak bersikap diskriminatif. Lantas, apa salah mereka hingga sampai dipandang sebelah mata?